السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadrat Masih Maud alaihissalam. Hadrat Masih Maud alaihissalam di dalam suatu kesempatan dalam menjelaskan berkenaan dengan falsafah doa, beliau bersabda, seorang bayi ketika dia lapar, tidak berdaya, lalu menjerit, menangis untuk air susu, maka di dada si ibu memancar air susu. Padahal si anak tidak tahu apa itu doa, namun jeritannya, tangisannya, kenapa dapat menarik untuk datangnya air susu di dada si ibu. Beliau bersabda, terkadang si ibu merasa bahwa di dadanya tidak ada air susu, namun jeritan sang bayi dapat menarik datangnya air susu. Beliau bersabda, lantas apakah jeritan kita, tangisan kita di hadapan Allah Ta'ala tidak dapat menarik apa-apa? Tentu bisa, dan bisa sekali. Namun orang yang buta matanya, para cendekiawan atau para filsuf, mereka tidak dapat melihat hal itu. Beliau alaihissalam bersabda, hubungan antara anak dan ibu, jika jalinan tersebut direnungkan oleh manusia dan dikaitkan dengan falsafah doa, maka dalam memahami masalah doa akan menjadi mudah dengan bantuan contoh tadi. Adalah karunia Allah Ta'ala yang sangat besar bagi kita, para Ahmadi, karena baik tua maupun muda di dalam jemaat ini memahami bahwa jika kita memanjatkan doa dengan menangis, dengan penuh kekhusyuan, dengan kerendahan hati, dengan menjerit di hadapan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mendengarkan doa-doa kita. Dan terkadang banyak kisah-kisah pengabulan doa yang mencengangkan orang-orang gair. Banyak sekali orang yang menulis surat kepada saya, bagaimana terkadang kondisi nampaknya mustahil untuk terkabulnya sesuatu doa. Namun bagaimana ketika kita berdoa, Allah Ta'ala menurunkan karunia-Nya dan menguatkan keimanan kita. Banyak sekali kisah-kisah yang saya dapatkan dari laporan-laporan, akan saya sampaikan. Nazir Da'wat Ilallah Qadian menulis, Amir daerah Singapura
menuturkan bahwa beberapa tahun yang lalu di Hoshiarpur, karena sudah lama tidak kunjung hujan, sehingga penduduk kampung gelisah sampai-sampai sumur pun sudah sampai dangkal. Mayoritas penduduk Hindu di sana datang kepada Pak Mu'alim. Di Punjab Timur, orang-orang menyebut Pak Mu'alim itu dengan Miyaji. Mereka katakan, kami yakin jika kita meminta doa kepada Pak Mu'alim, pasti akan turun hujan, katanya. Pak Mu'alim, jemaat pertama-tama menjelaskan kepada orang-orang Hindu tadi berkenaan dengan bagaimana doa di dalam pandangan Islam. Lalu beliau memimpin doa. Bagaimana Allah Ta'ala mengabulkan doa Pak Mu'alim Jemaat Ahmadiyah ini. Dan dengan karunia-Nya, dalam waktu 2-3 jam, turunlah hujan yang sangat lebat dan telah memberikan bukti keterkabulan doa tadi. Kejadian tersebut telah memberikan pengaruh yang luar biasa di penduduk kampung, dan orang-orang kampung secara spontan mengatakan bahwa hujan ini berkat doa orang Ahmadi, katanya. Lalu di Kepulauan Fiji, Amir Sahib menulis kepada saya bahwa sebelum berkunjung ke Tuvalu, Mubalik Tuvalu mengatakan kepada saya bahwa ada satu pulau di dekat Fiji yang sudah lama tidak kunjung hujan di sana. Dan penduduk di sana bergantung kepada air hujan. Sebelum melakukan kunjungan ke tempat itu, Pak Amir tersebut menulis surat kepada saya untuk turun hujan. Ketika kami sampai di Tuvalu, orang-orang di sana menyampaikan kegelisahannya, mengeluh bahwa betul-betul sudah mengering air di sini. Saya umumkan ketika akan menjelang salat Isya, bahwa sujud terakhir pada salat Isya nanti kita akan berdoa secara khusus untuk doa. Lalu kami lakukan doa. Dan Allah Ta'ala telah mengabulkan doa kami pada saat itu. Di malam harinya turunlah hujan rahmat Allah Ta'ala. Dan setelah itu 2-3 kali sampai 4 kali hujan terus turun. Padahal dari pihak perakiraan cuaca, mereka telah meramalkan bahwa air kekeringan ini akan berlangsung cukup lama. Setelah itu, kemanapun kita pergi, orang-orang mengatakan bahwa karena kedatangan Tuhan, turunlah hujan di sini, katanya. Hujan turun di sini. Ketua Catholic Church, gereja Katolik di sana mengatakan, menzahirkan juga bahwa hanya karunia Allah Ta'ala semata dan karena doa-doa Tuhan-Tuhan dan Khalifah Tuhanlah, sehingga di sini turun hujan yang sangat lebat. Dan hujan ini tidak hanya dapat meningkatkan keimanan para Ahmadi, bahkan bagi non-Muslim pun, non-Ahmadi pun, ini menjadi tanda akan kebenaran Hadrat Masih Maud alaihissalam. Di beberapa tempat, turunnya hujan merupakan menjadi tanda akan pengabulan doa dan kebenaran. Terkadang di sebagian tempat, berhentinya hujan pun menjadi tanda kebenaran. Dan meskipun apakah orang Gair ini mau beat ataupun tidak karena itu, tapi mereka pasti mengakui bahwa Tuhannya orang Islam adalah Tuhan yang mendengarkan doa-doa. Di Guinea-Bissau, ada satu negeri di Afrika, Pak Mu'alim di sana, Abdullah Sahib namanya, menuturkan bahwa kami pergi ke suatu kampung, Sencan Kam namanya, dan kami mengumpulkan orang-orang, lalu kami sampaikan pesan tabligh jemaat kepada mereka. Ketika kami bertabligh kepada mereka, turunlah hujan yang sangat lebat, karena berisiknya suara hujan, sehingga suara saya tidak dapat sampai kepada para hadirin. Dan rasanya saat itu orang-orang akan pada bubar karena hujan tersebut. Pada saat itu saya berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Tuhan, hujan ini adalah milik Engkau, dan pesan yang sedang aku sampaikan pun adalah milik Engkau, ya Tuhan. Namun karena hujan ini
mereka tidak dapat mendengarkan pesan Engkau ini ya Allah. Dan mereka akan beranjak bubar dari sini. Ketika saya berdoa seperti itu, Allah Ta'ala menahan hujan, menghentikan hujan. Sehingga orang yang hadir di sana dapat ditablighi dengan baik, yang jumlahnya 150 orang. Dan Alhamdulillah, setelah tabligh, semua orang yang hadir di sana baiat masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah. Di sini, setelah dipanjatkan doa untuk hujan dan berhentinya hujan, meningkatkan keimanan Pak Mu'alim kita. Begitu juga mereka yang hadir di sana telah diperlihatkan Tuhan yang mendengarkan doa-doa. Orang mengatakan bagaimana Tuhan itu nampak katanya. Bagaimana Tuhan memperlihatkan kudrat kekuasaannya. Orang-orang itu jugalah yang akan bubar tadinya karena hujan. Tapi setelah melihat karunia Allah Ta'ala tidak hanya duduk dengan baik, bahkan mereka pun terus mau untuk baiat masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah. Hakiki Islam. Begitu juga Mubalik Bandondo, Hafiz Umar, beliau mengatakan, saya dengan mu'alim lokal dan 2 khudam pergi ke suatu kampung. Di jalan hujan sangat lebat sekali. Tidak mungkin kami melanjutkan perjalanan karena jalan rusak dan betul-betul becek. Kami terhenti di suatu tempat dan kami berdoa di sana, ya Allah, kami akan pergi untuk menyampaikan pesan Al-Masih Engkau. Turunkanlah karunia kepada kami supaya hujan ini berhenti. Beliau sudah mengatakan, orang-orang sudah berkumpul menunggu di sana. Allah Ta'ala langsung mendengarkan doa kami dan hujan tiba-tiba terhenti. Padahal nampaknya hujan itu akan berlangsung sampai sore dan kami pun sedih dibuatnya. Namun Allah Ta'ala menurunkan karunia-Nya dan sesuai dengan jadwal yang dibuatkan, kami bisa sampai di kampung tadi dengan tepat waktu sehingga kami bisa melaksanakan program tabligh dan tarbiyat di kampung tersebut. Lalu berkenaan dengan terhentinya hujan, Tayyib Sahib Mubalik Switzerland, beliau mengatakan, jemaat di daerah Rickville telah membeli tanah untuk pembangunan masjid untuk sebagai tanda untuk perdamaian akan ditanamkan satu pohon dan diundang para tamu non-muslim ke sana. Ketika akan dilaksanakan acara tersebut, sesuai dengan ramalan cuaca akan turun hujan yang lebat katanya. Karena acara dilaksanakan di luar gedung, outdoor, sehingga kami sedih dibuatnya. Beliau pun menulis surat kepada saya, yakni kepada Huzur. Pada hari H-nya, ketika kami pergi ke sana, turunlah hujan yang sangat lebat. Nampaknya tidak ada tanda-tanda untuk terhentinya hujan. Namun, karena doa, Allah Ta'ala menurunkan karunia-Nya, dan sejam sebelum acara itu dimulai, hujan terhenti, malah muncul matahari. Ketika acara tersebut, ketua konsel lokal, ketika sambutan, beliau menyampaikan bahwa apakah Anda telah memesan musim untuk acara ini? Kata beliau. Jadi kami menyampaikan kepada beliau bahwa kami berdoa dan kami menulis surat juga kepada khalifah kami dan kami berharap semoga Allah Ta'ala menurunkan karunia-Nya sehingga acara ini berjalan dengan sukses, alhamdulillah. Dan ini dikabarkan di surat kabar lokal di sana dan dengan perantaran itu banyak orang yang mengenal dengan jemaat dibuatnya. Memang kita tidak bisa memesan musim dalam hal ini dan tidak bisa, namun di hadapan Allah Ta'ala kita pasti akan berdoa, memanjatkan, dan musim pun akan mengikuti dengan perintahnya. Dan itulah yang kita lakukan. Dan beralih dari perihal musim, saya akan sampaikan
kisah-kisah pengabulan doa lainnya, Tuhan kita bukanlah Tuhan hanya untuk musim saja. Tuhan yang maha qadir, maha mutlak, maha kuasa, yang mendengarkan segala doa. Banyak sekali tidak terhingga sifat-sifat Allah Ta'ala dan memperlihatkan manifestasi sifat-sifat tersebut. Di Benin, Mu'alim Silsilah, Matin Sahib menuturkan, beberapa hari yang lalu, ada mubayyin baru datang. Murabi Sahib datang ke rumah kami. Beliau mengatakan bahwa kondisi istri saya sangat buruk, setengah sakit. Saya membawa istri saya ke rumah beliau karena istri beliau sedang mengandung saat itu, akan melahirkan dan sudah dekat waktunya, dan demam yang sangat tinggi istri beliau itu. Dan karena demam tinggi tersebut, sehingga mengganggu untuk jalannya kelahiran. Beliau mengatakan bahwa 2 kali sebelumnya pernah terjadi, ada 2 pilihan, anak selamat atau ibunya yang selamat. Jadi berusaha 2 kali dilakukan, akhirnya 2 anak beliau yang lalulah yang telah dikorbankan, meninggal. Dan sekarang yang ketiga, Pak Mu'alim mengatakan, dalam kondisi seperti ini, kita akan memberikan obat dan berdoa, dan kita akan menulis surat kepada Huzur. Namun, sekarang tidak ada waktu untuk menulis surat kepada Huzur. Kita akan melakukan doa saja. Kita akan berdoa. Lalu saya menyebut nama Allah Ta'ala, sifat-sifat Allah Ta'ala, menyebut nama Rasulullah SAW, dan kami mulai berdoa. Setelah selesai berdoa, kami membaca surah Al-Fatihah dan meniupkan ke air minum dan meminumkan ke istrinya, dan dilakukan 2 kali dan saya kirimkan kepada si suaminya untuk diminumkan. Yang ketiga, datanglah suaminya kepada saya dan menyampaikan kabar bahwa Allah Ta'ala telah menyelamatkan istri saya dan anak saya. Dengan karunia Allah Ta'ala, keimanan mereka semakin kuat kepada Allah Ta'ala dan semakin yakin akan pengabulan doa. Sejak saat itu, dia dengan kerendahan hati, dengan rintihan, rajin berdoa. Begitu juga menjelaskan berkenaan dengan orang yang sakit. Kenya, Amir Sahib Kenya menuturkan bahwa ketua jemaat di sana sakit keras, lalu mohon doa, dan 2 rumah sakit telah menyerah dengan kondisi kesehatannya. Sekarang kondisi saya semakin buruk, kata beliau. Kapanpun Anda bisa mendengarkan kabar buruk dari saya. Warna kulitnya telah berubah, tubuhnya sudah dingin, nampak sudah tidak bernyawa. Kami mengatakan, Tuhan jangan putus asa, berdoa saja. Pak Mu'alim mengatakan, lalu beliau menulis surat kepada saya, yakni kepada Huzur. Pak Mu'alim mengatakan, seminggu kemudian ketika saya datang untuk mengisi sholat Jumat ke tempat beliau, saya melihat kondisi beliau lebih baik, dan beberapa hari kemudian saya mendapatkan jawaban dari Huzur bahwa yang isinya Allah Ta'ala akan memberikan kesehatan. Setelah itu dengan karunia Allah Ta'ala, kesehatan beliau lebih baik, dan beberapa hari kemudian dan beliau betul-betul sehat sempurna, dan beliau mulai lagi bekerja. Jadi keberkatan doa dengan karunia Allah Ta'ala telah memberikan kehidupan baru kepada beliau dan keimanan beliau semakin meningkat. Lalu di Karnataka, India, Amir daerah di sana menulis surat. Ketua jemaat di sana menulis, beliau mendapatkan penyakit tumor otak, dan dokter sudah memvonis bahwa sudah tidak mungkin lagi disembuhkan. Ketika dioperasi bisa saja wafat, katanya. Beliau menulis surat kepada saya segera, dan jawaban saya pun diterima oleh beliau. Semoga Allah telah memberikan kesembuhan.
Setelah sebulan kemudian, dokter mengecek kondisi kesehatannya. Dokter terheran-heran karena tumor otak tidak tersisa lagi, sudah hilang sama sekali. Ini merupakan karunia Allah Ta'ala dan ini buah dari doa yang telah memberikan kesembuhan kepada Hussein Sahib. Berkenaan dengan orang yang sakit, Hafiz Ihsan Sekandar Belgia, Mubalik Belgia menulis, seorang Ahmadi, Daud Sahib, tengah sakit dan dimasukkan ke rumah sakit. Hati beliau sudah hampir tidak bekerja dan beliau sudah dipasang peralatan kesehatan dan dokter pun sudah menyerah dan dokter pun sudah menyampaikan dan pihak keluarga pun sudah menyampaikan untuk mempersiapkan untuk prosesi jenazah katanya. Saking putus asanya, Hafiz Sahib mengatakan, Hafiz Sahib menulis surat kepada Huzur, kepada saya, dan keesokan harinya Saudara Ansarullah, Sekretaris Tabligh dan lain-lain datang untuk menjenguk dan dokter mengatakan ada mukjizat katanya. Obat yang dulu sebelum ini kami berikan tidak mau, sekarang obat tersebut malah bekerja katanya. Aneh. Dan dengan karunia Allah Ta'ala beliau malah membaik sekarang. Kami katakan kepada dokter, ini mukjizat ini adalah berkat dari doa. Dan Allah Ta'ala telah memberikan kehidupan baru kepada beliau. Berkenaan dengan pengabulan doa, ada beberapa kisah lagi yang dapat meningkatkan keyakinan berkenaan dengan doa-doa khilafat dan meningkatkan keyakinan mereka kepada dalam keimanan. Mustafa Sahib dari negeri Saudi, beliau menuturkan bahwa saya telah menuliskan surat kepada Huzur untuk dimutasi ke tempat yang saya inginkan dengan keluarga. Meskipun nampaknya tidak mungkin itu dapat didapatkan, namun bagaimana mukjizat yang terjadi, terjadilah mutasi, dan dari urutan yang ke-33, saya langsung berpindah ke urutan nomor 1. Aneh katanya. Dan kapanpun ada mutasi, saya akan mendapatkan urutan yang pertama. Ini tidak kurang dari mukjizat. Setiap orang mengetahui kondisinya masing-masing, meskipun nampaknya sepele saja, namun orang yang merasakan hal itu, mereka merasakan bagaimana kisah kejadian yang aneh itu dapat terjadi, dan itu dapat terjadi dengan karunia Allah Ta'ala. Ada satu kisah di daerah Tanzania, Mu'alim Morogoro, Latif Sahib menuturkan, ada aki di masjid kami untuk solar system dicuri oleh seseorang. Ketika hari kemudian diketahui, jemaat memutuskan lebih baik daripada melaporkan ke polisi, kita akan berdoa saja kepada Allah Ta'ala. Polisi paling hanya mencatat katanya, lebih baik kita berdoa saja kepada Allah Ta'ala, tunduk di depan Allah Ta'ala, dan meminta kepadanya. Jika siapapun yang mencuri baterai aki ini, biar saja Allah Ta'ala yang akan menghukumnya. Biarkan Allah Ta'ala mengembalikan kembali kepada kita baterai aki ini. Beberapa Ghair Ahmadi pun mendengarkan hal itu dan berkumpul, lalu menyebarlah kabar tersebut di kampung tersebut. Mereka menyampaikan orang Ahmadi berdoa, katanya siapapun yang mencuri baterai aki ini akan dihukum oleh Allah Ta'ala. Mereka mengatakan orang-orang Ahmadi itu doanya pasti dikabul katanya. Si pencuri pasti akan ketangkap. Karena tidak ada jalan lagi bagi si pencuri tadi, akhirnya baru berlalu 1 hari, orang yang mencuri baterai aki tadi, dia secara sembunyi-sembunyi menyimpan kembali akinya di depan rumah Pak Ketua Jemaat. Jadi bagaimana Allah Ta'ala mendengarkan doa orang Ahmadi dan meningkatkan keyakinan orang-orang Ghair Ahmadi akan pengabulan doa, dan mereka meyakini bahwa betul-betul orang Ahmadi ini baik katanya. Dari itu dapat diketahui bahwa pencuri di sana masih memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala, dan mereka takut dengan nama Allah Ta'ala. Namun coba kita lihat bagaimana para mullah, para maulwi orang-orang Pakistan yang sudah tidak takut lagi dengan Allah Ta'ala. Mereka melakukan
penentangan dengan atas nama Allah Ta'ala. Inilah orang-orang yang telah menciptakan kerusakan di dalam suatu kaum atau bangsa. Semoga Allah Ta'ala mengasihi mereka dan menyelamatkan kaum dari kejahatannya. Mubalik Insyad Sahib, Geni Kunakeri menuturkan, ada seorang mubayin baru yang mukhlis, masih muda, Sulaiman Sahib. Beliau menzahirkan hasratnya untuk mewakafkan hidupnya di jemaat. Lalu kami menyarankan kepada beliau untuk masuk ke Jamiah Sierra Leone, dan beliau menerima hal itu, melakukan persiapan. Ketika kami mengundang orang tua beliau yang bukan Ahmadi untuk mendapatkan persetujuan akan hal tersebut, nampaknya mereka bahagia, orang tua beliau. Lalu 2 hari kemudian beliau pulang. Setelah pulang, orang tua beliau itu meminta saran dari Pak Maulwi Gair, justru malah melaporkan ke polisi, menentang jemaat, dengan melaporkan katanya bahwa jemaat Ahmadiyah ini jemaat yang radikal katanya, dan telah menjerumuskan anak saya untuk melakukan kekerasan, radikalisme. Kami dibuatnya sedih kejadian hal itu, lalu kami menulis surat kepada Huzur. Saya pun menjawab permohonan doa mereka dengan mengatakan berdoa jugalah, berupayalah. Ketika Pak polisi menyelidiki kami dan disampaikan pengenalan berkenaan jemaat Ahmadiyah kepada polisi dan disampaikan selebaran-selebaran, pamflet, dengan karunia Allah Ta'ala, Pak polisi tidak hanya menggagalkan kasus tersebut, bahkan mengatakan bahwa penjelasan mengenai Islam yang dijelaskan oleh Ahmadiyah saya merasa lebih baik, lebih sejuk katanya. Dan Pak polisi mengatakan, tolong berikan saya lagi informasi yang lebih mengenai jemaat Ahmadiyah karena saya pun ingin beat masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah. Lalu ada satu lagi kejadian di daerah Mali. Mustansar Sahib Mubalik menuturkan, tahun ini untuk jalsah Salanah Mali digerakkan kepada anggota dan orang-orang akan supaya ikut serta berbondong-bondong ke dalam jalsah tersebut. Tempat yang akan diadakan jalsah jaraknya cukup jauh, yakni 400 km lebih, yakni ongkosnya membutuhkan 10.000 franc untuk pergi ke acara jalsah tersebut. Orang-orang di sana miskin dan sulit untuk mengumpulkan uang sebesar itu. Ada seorang anggota namanya Yahya Sahib. Beliau biasa bekerja dengan menjual ikan yang beliau pancing dari sungai. Beliau akan berusaha katanya untuk mengumpulkan uang dan untuk membiayai istrinya saja karena tidak mampu untuk mengongkosi dua-duanya. Karena saya memutuskan akan mengirim istri saja katanya karena ongkosnya kurang. Pak Mubalik mengatakan, niat Anda bagus Yahya Sahib, namun usahakanlah supaya Anda pun bisa hadir, jangan hanya istri Anda. Berdoalah untuk itu. Semoga Allah Ta'ala memberikan hasil ikan yang baik yang bisa mencukupi untuk ongkos Anda datang dengan istri Anda. Lalu ketika akan pergi kafilah untuk ke jalsah, di malam hari Yahya Sahib datang, di tangannya ada ikan yang besar, lebih kurang 12 kilo. Beliau mengatakan, ketika saya menyimpan jaring di sungai, saya berdoa, kata beliau, bahwa ya Allah, besok rombongan jalsah akan pergi ke jalsah, tapi saya tidak punya ongkos. Ya Tuhan, tolonglah aku supaya saya bisa pergi ke jalsah. Niat saya baik. Ketika jaring diangkat pada waktu asar, nampak ikan yang besar ini. Ketika saya ke sisi, ada orang yang akan membeli ikan itu 18.000 franc. Saya berniat untuk memperlihatkan ikan ini kepada Tuhan, Pak Mubalik. Bukti bagaimana. Dan sehingga dengan ikan ini saya bisa pergi ke jalsah. Bagaimana Allah Ta'ala dengan perantaraan pengabulan doa memberikan keyakinan kepada Allah Ta'ala dan doa. Ada seorang yang mengisahkan pengabulan doa. Di Mali, Idris Rawal Sahib menuturkan, pada tahun 2008, ketika Huzur berkunjung ke Ghana,
khilafat Jubli, dalam rangka ada jelasah di sana saat itu. Orang ini pun baiat masuk ke dalam jemaat ketika jelasah itu. Saya bisnis menjual ayam dan saya meninggalkan ayam-ayam saya pergi ke Ghana. Lalu ayam yang saya tinggalkan tadi mati semuanya. Orang yang saya pinjami uang untuk bisnis tersebut, ketika dia tahu bahwa saya Ahmadi dan saya datang ke Ghana untuk menghadiri jelasah, dia lebih menentang saya. Semakin menentang saya karena dia gair. Dan ketika saya pulang kembali, dia mengatakan kepada saya, dalam waktu 1 minggu ini, kembalikan uang saya, 100.000 lebih franc. Saya dibuatnya sedih. Saya tidak punya uang saat itu. Penentang ini akan menghinakan saya nantinya, katanya. Semalaman saya berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Tuhan, aturkanlah untuk saya, berikanlah saya rezeki untuk bisa membayar hutang ini. Saya pergi ke Ghana karena kecintaan kepada khalifah, ya Allah. Di mimpi diperlihatkan kepada saya, ada gandum yang berjatuhan dari truk biji-bijian, dan diperlihatkan satu tempat kepada saya dalam mimpi itu, yang saya sedang mengumpulkan biji-bijian itu. Pada pagi itu saya pergi ke tempat yang dimimpi tadi. Tidak ada truk ada di sana, tapi ada biji-bijian yang berjatuhan di sana yang saya kumpulkan. Lalu ada kantong plastik berwarna hitam. Ketika saya buka, di dalamnya ada uang ternyata 180.000 franc. Saya menanyakan kepada penduduk sekitar. Mereka mengatakan, tadi malam katanya ada truk dan akan pergi ke Senegal. Saya katakan, saya mendapatkan uang di sini katanya. Jika ada yang memiliki uang ini, tolong datang kepada saya. Tapi tidak ada yang datang mengakui memiliki orang tersebut. Lalu datanglah orang yang menagih hutang tadi. Saya katakan, sabarlah, nanti akan saya bayar. Allah Ta'ala telah memberikan uang kepada saya. Lalu saya membayarkan uang itu untuk hutang saya, melunasi hutang saya. Bertahun-tahun saya menunggu tidak ada orang yang datang mengaku bahwa uang itu milik saya, bahwa miliknya. Dari Jerman, Mubalik Silsilah Hafizur Rahman Sahib menulis, ada seorang mubayin baru, Ihsan Sahib namanya, dari Libanon. Beliau mulakat dengan saya, dengan huzur di Jerman. Ketika mulakat, beliau menyampaikan permasalahannya untuk suaka, karena polisi mengatakan bahwa kami bisa saja mengembalikan kamu kapanpun, katanya. Bagaimana keimanan orang tersebut meningkat, Allah Ta'ala memberikan mukjizat kepadanya. Kasus suakanya, meskipun polisi beranggapan bahwa tidak akan mendapatkan perlindungan politik kepada dia, tapi dia akhirnya mendapatkan perlindungan suaka politik selama 3 tahun. Beliau sangat bahagia. Bagaimana Allah telah memberikan mukjizat kepadanya, katanya. Orang-orang non-muslim pun bagaimana mendapatkan pemandangan pengabulan doa. Dan itu dapat meyakinkan mereka bahwa Tuhannya orang Islam adalah Tuhan yang mendengarkan doa-doa. Dari Kanada menulis, dalam konferensi agama-agama di Vancouver, beliau pergi ke sana dan melihat tulisan ada orang Sikh di sana. Beliau menelepon orang Sikh tadi bahwa saya ingin berjumpa dengan Anda. Lalu orang Sikh tadi menyambut dan menerima, menyuguhi kami sholat di rumah beliau, dan kami berjanji untuk melakukan konferensi agama-agama. Ketika kami akan pulang, orang Sikh tadi mengatakan bahwa anak saya memiliki 3 anak perempuan. Doakanlah Tuhan supaya anak saya diberikan anak laki-laki. Lalu jemaat tadi mengatakan, kami akan menulis surat kepada khalifah kami, katanya. Kalau begitu, beliau menulislah surat. 1,5 tahun kemudian, beliau menelepon saya dan beliau menyampaikan kabar suka bahwa alhamdulillah, katanya, Allah Ta'ala memberikan anak laki-laki kepada putra saya. Inilah beberapa kisah pengabulan doa. Hadrat Masih Maud Islam bersabda, di dalam hukum alam ada contoh pengabulan doa.
Seperti yang di awal tadi saya sampaikan, contohnya adalah seorang bayi yang menjerit sehingga keluarlah air susu dari dada si ibunya. Itu adalah hukum alam. Beliau alaihissalam bersabda, berdasarkan hukum alam itulah setiap zaman Allah Ta'ala memperlihatkan contoh yang hidup. Dan jika contoh hidup pengabulan doa ini jika kita ingin mengambil bagian di dalamnya, ada persyaratan dan kewajiban yang harus dituruti. Sebagian orang mengatakan bahwa doa kami tidak dikabuli. Untuk pengabulan doa, perlu untuk memenuhi syarat-syaratnya. Beliau bersabda, yang pertama-tama yang penting adalah ada amalan soleh dan itikad. Orang yang tidak memperbaiki itikadnya dan tidak melakukan amalan saleh dan tidak memperbaikinya, lalu dia berdoa, seolah-olah berarti dia menguji Allah Ta'ala kalau begitu. Jadi, di mana dari sisi itikad, keimanan perlu untuk dikokohkan, dikuatkan, kondisi amalan saleh pun perlu untuk diselaraskan dengan itu. Tidaklah mungkin jika kita tidak sholat 5 waktu, jika kita tidak melaksanakan kewajiban kepada orang lain, ketika kita kesulitan, lantas dia baru ingat kepada Allah Ta'ala, lalu ingat untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Pertama-tama, perbaikilah diri. Jika kondisi diri diperbaiki, kondisi itikad diperbaiki, lantas tidak akan langsung ada pengabulan sebelum ada amalan saleh. Amalan saleh itu apa? Amalan saleh yakni melaksanakan hak-hak Allah Ta'ala dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban kepada makhluknya. Jadi jika ini dilakukan, maka Allah Ta'ala akan mendengarkan doa-doa kita. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk menyelaraskan diri kita dengan perintah-perintah Allah Ta'ala dan diberikan taufik untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban kepada Allah Ta'ala dan hambanya. Setelah salat Jumat ini, saya akan memimpin salat jenazah gaib. Ada 2. Jenazah pertama, Mukarram Chaudhry Rahmatullah Sadiq Sahib. Beliau telah mewakafkan diri selama hidupnya. Dan setelah pensiun, bahkan sebelumnya, dan beliau sebagai Nazim Jaidad, Sadar Anjuman Ahmadiyah, pada tanggal 15 Januari wafat di Kanada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di keluarga beliau, Hazrat Hussein Bibi Sahibah dan Chaudhry Zafrullah Khan Sahibah, beliau beat di Kadian dengan melalui perantaraan mimpi. Gulam Ahmad Sahib, kerabat beliau, beat di tangan Hadrat Masih Maud alaihi salam. Itu adalah kakek dari Chaudhry Nimatullah Sahib. Chaudhry Sahib mendapatkan taufik menghormati jemaat sebagai Amir Daerah Hyderabad, Ansarullah juga, dan Qaid Hyderabad juga, Nazim Jaidad juga di Rabwah, Pakistan. Sejak kecil beliau dawam tahajud dan sampai akhir hayat beliau rajin dan salat berjamaah juga. Meskipun musim dingin maupun panas, beliau selalu berusaha untuk hadir salat berjamaah. Beliau sangat meyakini pengabulan doa dan beliau mencintai khilafat. Beliau sangat mementingkan kehadiran dalam jalsah. Suatu ketika sebelum khilafat, huzur keempat dalam melakukan kunjungan ke Hyderabad, di jalan ada melewati rumah Chaudhry Sahib, beliau tinggal di sana. Sementara waktu, tidak ada saat itu di rumah Chaudhry Sahib. Huzur bersabda kepada sang istri, sampaikanlah kepada Chaudhry Sahib untuk mengkhidmati agama. Padahal dari sisi jemaat, beliau pun sedang melakukan pengkhidmatan sebagai pengurus. Namun setelah Chaudhry Sahib mendapatkan pesan dari huzur tersebut, setelah itu beliau mewakafkan diri dan menulis surat kepada huzur.
Beliau senantiasa berupaya untuk sampai di kantor sebelum karyawan beliau. Beliau penyabar dan penyukur dan orang yang menyampaikan syukur, dan beliau merasakan penderitaan orang lain. Beliau sejuk orangnya dan beliau tidak pernah mengeluh penyakit yang biasa saja. Beliau mendapatkan tunjangan yang besar dari dinas beliau, namun beliau tidak pernah membuang-buang uang atau tidak menzahirkan bahwa beliau banyak uang. Beliau jujur orangnya, yang karenanya pemilik perusahaan tekstil di mana beliau bekerja, mereka sangat yakin kepada almarhum bahwa karena kejujuran beliau lah, sehingga ketika putra beliau mulai bekerja di perusahaan tekstilnya, banyak sekali para pemilik tekstil yang memasukkan ke pekerjaan, tidak perlu garansi apa-apa katanya bagi kamu, karena tidak perlu jaminan. Yang sebagai jaminan adalah kamu adalah putranya Chaudhry Sahib, karena kami sudah yakin dengan kamu. Bagaimana yakinnya orang-orang. Beliau senantiasa menasihati putra-putri untuk menulis surat kepada Huzur. Beliau meninggalkan 3 anak perempuan, 2 anak laki-laki, semuanya musi. Kerabat beliau menulis bahwa Chaudhry Zafrullah Khan Sahib, kakek beliau, ayah Chaudhry Sahib, Inayatullah Sahib, paman dari sepupu dari diketahui bahwa Chaudhry Sahib sedang tidak akur dengan seseorang. Chaudhry Zafrullah Sahib menulis kepada ayah beliau bahwa ketika saya di Pakistan, saya baru tahu bahwa Anda sedang tidak akur dengan Chaudhry Aziz Nimatullah Sahib. Saya tidak tahu mengenai hal ini. Anda tahu bahwa seberapa lama beliau tinggal di Inggris untuk bekerja. Kapanpun saya pergi ke Inggris, beliau selalu menjumpai saya, dan kapanpun ketika di Switzerland ketika sakit, saya pun sering bertemu dengan beliau. Saya menyatakan dengan yakin-yakinnya bahwa saya mengenal beliau taat, mulia, soleh, santun, dan dari sisi seharusnya Anda bangga. Jadi yang saya kenal beliau adalah orang yang mukhlis, dan saya selalu berdoa untuk beliau, dan sekarang pun setiap salat saya selalu berdoa untuk beliau. Saya bisa mengatakan dengan sejujurnya bahwa di antara 3 kerabat saya yang Nimatullah saya adalah baik dan saleh yang paling. Lalu di kantor beliau ada karyawan yang menuliskan bahwa beliau tidak bersikap seperti bos, melainkan seorang atasan yang penuh kasih sayang. Beliau rendah hati dan beliau sederhana sifatnya. Dari sisi duniawi, beliau sangat sukses dan jabatannya tinggi. Meskipun demikian, beliau sangat rendah hati. Dan hubungan beliau dengan atasan sangat santun sekali, sangat hormat. Meskipun atasan beliau lebih kecil umurnya, beliau tetap menghormati atasan beliau itu. Beliau pun menulis juga bahwa setelah mendapatkan persetujuan wakaf zindagi, beliau betul-betul menghapuskan dirinya sendiri. Beliau tidak nampak kesombongan dalam diri beliau. Seringkali ketika saya hadir di hadapan beliau, beliau sedang sibuk zikir ilahi. Di mana ketika
disampaikan mengenai nizam jemaat, beliau tidak pedulikan hubungan pribadi kerabat. Di Rabwah, ketika seorang Ahmadi menguasai tempat jemaat dan mulai membanggakan diri bahwa saya adalah kerabatnya Chaudhry Sahib, katanya. Jangan mengatakan apa-apa mengenai saya. Ketika Chaudhry Sahib mengetahui hal itu, beliau bersikap keras kepada kerabatnya itu, sehingga saya tidak pernah melihat beliau melakukan kekerasan seperti itu sebelumnya. Meskipun kepada kerabat beliau. Chaudhry Sahib mengatakan kepada saya, katanya, saya tidak pernah berantem dengan istri saya seumur hidup saya. Jika disampaikan mengenai khilafat, beliau meneteskan air mata. Suatu ketika anak beliau dijodohkan, namun beliau mengetahui bahwa huzur keempat tidak menyukai jodohnya itu. Lalu beliau langsung memanggil anaknya, mengatakan, saya tidak mengatakan untuk memutuskan perjodohan ini, saya tidak bisa memaksa kamu, tapi saya pasti mengatakan, saya tahu bahwa huzur keempat tidak menyukai perjodohan ini, karena itu saya tidak akan hadir dalam pernikahan kamu nanti. Dengan begitu, anaknya langsung memutuskan perjodohan itu, menghentikan. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat beliau dan semoga putra-putri beliau diberikan taufik untuk dapat melanjutkan kebaikan beliau. Jenazah yang kedua, Zafrullah Khan Burda Sahib, penduduk Syekhofura. Pada tanggal 9 Januari, beliau wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau jemaat keturunan. Ayah beliau pada tahun 28 bai'at di kampung beliau sebagai ketua jemaat, dan beliau dawam salat tahajud, salat 5 waktu, dan beliau dawam mendengarkan khutbah huzur, dan dawam dalam canda, sederhana, dalam tarbiyat anak, beliau memperhatikan hal yang halus sama sekali. Beliau meninggalkan 3 anak perempuan dan 3 anak laki-laki. 1 anak beliau sebagai mubalik dan sekarang di Jamiah Ahmadiyah Ghana sebagai dosen. Dan karena tugas-tugas sehingga beliau tidak bisa hadir menghadiri prosesi pemakaman. Beliau mengatakan, sejak kecil ayah selalu memperhatikan tarbiyat kami dan selalu mengajak kami untuk ke masjid. Jika ada tamu, beliau langsung memperkenalkan saya bahwa saya telah mewakafkan anak saya dan saya ingin memasukkannya ke dalam jamiah. Sehingga pengaruhnya, katanya, tidak terpikir lagi bagi saya untuk masuk ke pendidikan lain lagi. Saya terpikir untuk hanya masuk jamiah saja. Semoga Allah Ta'ala terus melanjutkan kebaikan beliau dan kepada putra-putri beliau. Dan semangat untuk mewakafkan putranya, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada putranya untuk menjaga ruh wakaf tadi. Semoga meningkatkan derajat. Ya, amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر